Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perhatikan dari awal sampai akhir acara dan puncaknya malam ini saya di sini. Dari sekian sambutan yang paling semangat RT. Luar biasa teh. Santai teh, tenang teh. Kirain Banten aja yang banjir. Di depan juga sama banjir. Rata sekarang. Mungkin Allah sedang memberikan teguran kepada kita. Makanya insya Allah dengan hikmah Isra Mi'raj sebagaimana tadi disampaikan oleh DKM, ayo ramein, sejahterain masjid insya. Ini tanggal 5 Pak Retno. Ini tanggal yang cantik. Tanggal ini banyak yang minta. Sampai 3 panggung malam hari ini saya batalin. Karena Pak Retno udah dari jauh hari 2 bulan sebelumnya. Urusannya gue bisa dipecat nanti. Ini malam berkah, alhamdulillah. Masya Allah, besok doain saya berangkat ke kampung Cikuda. Malam Selasa insya Allah ke Malaysia. Kian Santang. Dalam rangka undangan hitanan Upin dan Ipin. Serius Bu, saya kemarin ceramah di Bumi. Udah begitu ternyata dari sekian panitia termasuk ustadznya ada pengurus dari tim TV One Damai Indonesia Bu. Ketika saya selesai ceramah saya ditawarin, Ustadz Kian Santang bisa enggak kalau nanti masuk TV One? Saya bilang boleh. Ini serius Pak, serius. Cuman kalau ceramah di TV enggak kayak ceramah terbuka di masyarakat. Ini kan di publik, ditonton se-Indonesia, bahkan ditonton oleh dunia. Jadi nanti ada aturan-aturan ceramahnya. Waduh, saya nggak bisa begitu. Kalau diatur-atur begitu nggak bisa. Makanya doain Bu, kemarin penawaran 2 kali insya Allah. Minggu depan, minggu lagi sebelum Ramadan Kian Santang muncul di Damai Indonesia Bu. Lihat ya, insya Allah kagak ada. Habis kemarin gua udah coba gimana rasanya masuk TV, ternyata kagak muat. Ya Allah, ya Allah. Tim Hadra siap ya? Tim Hadra siap? Siap, harus siap. Pokoknya selama Kian Santang di sini, kalian main terus insya Allah. Jangan makan kue terus loh. Yang aku main game, wah. Siap. Insya. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله والرحمن القدس مقتدر ربي صهري صدري أمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال أيضا في كتابه عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء علام وعالم العباد الصلاة الحديث. وقال العلماء واهبط إلهك خوف لما يقابي ولرحمة ارجو توكلا ya muslimu. Biar pada tidur, anginnya sepoi-sepoi. Kalau tidur kan semuanya gua pulang. Yang penting Pak Retno jangan tidur. Kacau urusan. Ya Allah ya Rabb. Kita baca salawat dulu biar semangat. Insya salatullah salam ala Taha Yasin Hamidillah salatullah ala Taha Rasulillah salatullah ala Yasin Hamidillah tawasalna wabil hadi Rasulillah tawasalna wabil hadi Rasulillah wa kulli buddha illa bi ahli Allah salatullah salatullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Rasulillah. Takbir. Waduh, semangat nih luar biasa. RT mana RT? Nah, tenang teh. RT takbir Allah mau. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Hadratul kiram yang saya muliakan segenap para alimil ulama, para kiai, para ustadz, para asatidz yang kumpul pada kesempatan malam hari ini, segenap para dewan guru, wabil khusus Syekh Al-Mukarram Akhinal Kiram Bapak Ustadz Abdul Jadid,
dan juga yang saya muliakan Ketua Panitia beserta rekan-rekan pengurus, termasuk yaitu DKM Masjid Al-Ikhlas beserta jajarannya. Kita doakan mudah-mudahan tokoh-tokoh kita, ustadz kita, Allah kasih sehat panjang umur, amin. Tambah-tambah berkah, amin. Tambah-tambah kemuliaannya, amin. Tambah-tambah rezekinya, amin. Tambah-tambah istrinya. Ada yang protes sebelah. Nenek-nenek mau bilang amin kagak jadi. Amin gitu nek. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini ibu-ibu cakep banget malam hari ini. Alhamdulillah. Bu, yang namanya poligami itu hak konstitusi Allah. Mau senang, tidak senang, Allah yang punya aturan melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada baginda kita yang mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad. Saya tanya, poligami aturan Allah apa aturan manusia? Aturan Allah apa aturan manusia? Tetap kagak nerima. Tenang Pak Retno, gua dukung dah. Ya Allah, ya Rabbana, Masya Allah. Kalau hak konstitusi manusia masih bisa dirubah, dan itu sah-sah saja. Andai saja Perum, Geria, Lebak Wangi kagak terima, apalagi misalkan kita sebagai masyarakat Indonesia dirugikan oleh hak konstitusi yang dibuat oleh DPR MPR, sah datang ke istana sebelum disahkan oleh nomor 1 di Indonesia. Kalau memang aturan itu merugikan untuk kita semua, betul? Dan itu sah-sah saja dirubah. Tapi kalau hak konstitusi Allah yang bicara Allah, jangankan satu ayat, satu huruf merubah ayat Allah, hukumnya murtad. Na'udzubillahi min. Saya tanya, itu aturan siapa? Aturan siapa? Yang bicara siapa? Diam aja. Al-Quran yang bicara sebagai kalamullah, sebagai pedoman kita, petunjuk kita. Udah begitu, Al-Quran adalah sebagai penyinar kelak nanti di alam barzah dan di saat nanti terjadinya kiamat. Makanya Al-Quran harga mati dan Al-Quran berlakunya ila yaumil kiamah. Al-Quran iman. Dia aja baca. Diam. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kadang-kadang mohon maaf, bila acara Isra Mi'raj masa bodoh, nyumbang kagak ngomongin iya, nyumbang kagak ngomongin iya. Masya Allah, giliran mati yang dicari kiai, yang dicari kiai Abdul Dalil, yang dicari RT. Coba kalau andai saja mati kita di saat Isra Mi'raj, peringatan hari besar Islam, masa bodoh dengan kiai cuek, kadang sering kali ngomongin, di saatnya itu peringatan Isra Mi'raj malah justru jadi seorang pemicu, pemecah, dan bahkan pembelah. Nah, ketika mati yang dicariin siapa coba? Kiai. Ketika mati yang dicariin Ustaz. Masya Allah, makanya kita dukung nih, alhamdulillah. Coba kalau andai saja nih mati, Pak RT telepon, Kiai, ini ada yang mati tangga, udah urusin RT lah. Waduh, nggak bisa Kiai, nggak, dia memang orang brengsek. Udah begitu belagu lagi pakai tato, yang satu tatonya laler, yang satu lagi nyamuk. Kan ribet tuh, udah mati. Kan kalau andai saja di kampung ini ada yang mati di perumahan Geria, misalkan ada yang mati kagak ada yang ngurusin, satu perumahan ini berdosaan karena ngurusin jenazah adalah hukumnya fardhu kifayah. RT telepon sama Kiai, telepon sama Pak Ustadz, telepon sama Pak Retno, Pak Retno tolongin, udah RT. Waduh, giliran susah gua kata RT, lu brengsek sih tolol.
Lu mati segala. Habis sama RT diinjekin goblok. Nggak hidup lu ngasih rokok kagak. Biar mati gue yang ribet. Aduh tolong dipandiin. Udah sama RT. Akhirnya mandi sama RT. Ada RT tuh tolong diseret. Ayo mandi. Dibawa ke kamar mandi. Berdua sama RT mandi. Kata jenazah Pak RT pakai sampo. Ayo. Iya ntar gue sampoin. Sampoin kan lama di Siloam. Iya bentar. Sampoin sama RT beres. Nih yang bingung bungkus jenazah betul. Yang bingung bungkus jenazah nggak semuanya orang bisa memulasara jenazah ibadah Allah. RT juga belum tentu bisa. Udah begitu kain kapan udah ngampar. Kata RT gimana nih cara bungkus jenazah gua pusing. Mereka udah urus sama RT. Waduh, untung RT di sini mah inget bininya suka bikin lontong. Diikat sama RT. Pas sampai leher diikat ngap teh ngap. Ya Allah ya Rabbana ibadallah. Selesai nih nyolatin jenazah. Kalau bukan Ustaz Abdul Jalil dengan ustaz-ustaz yang lainnya, para kiai, para tokoh nyolatin jenazah belum tentu bisa. Dan hukumnya fardu kifayah, kalau nggak disolatin di jenazah urusannya satu kampung bisa jadi dosa. Akhirnya Pak RT telepon, ayo Ustaz Jalil tinggal nyolatin. Udah RT, dia kagak ngurusin, dia kagak ngedukung urusan siar di Masjid Al-Ikhlas, masa bodoh. Udah terserah RT. Cak RT, surat jenazah gimana ya? Kan dulu pernah Pak terjadi viral di saat ada, yaitu salah satu pasien yang terjangkit COVID-19 alias corona, kokorobit jero carana. Dulu Pak jenazahnya nggak boleh dibawa pulang. Udah begitu diurusin sama tim medis. Dari mulai memandikan tim medis, mengkafankan tim medis, termasuk mensolatkan tim. Lucunya viral di medsos ketika sholat jenazah pakai ruku tolol. Allahu Akbar. Makmum di belakang bingung, enging. Kacau Pak. Alhamdulillah. Nah RT di sini belum tentu bisa RT. Tapi RT sini mah tadi bisa diganya tampangnya sih bisa. Ini RT di sono ngeratin jenazah sendiri aja bingung RT. Usol. Kata jenazah lama amat sih teh. Iya, nah, gua lagi mikir. Tenang. Usol, dosol. Ya Allah ya Rabbana. Selesai 4 takbiran diselatin sama Pak RT. Nih kalau andai saja kita kagak bersatu dengan ulama dan umaro, kagak sahabat, kagak akur sama tetangga, kerabat dan sahabat. Ingat, sehebat apapun karir kita punya mobil Alphard, rumah berlantai 2, aset kekayaan di mana-mana. Udah begitu tanah hektaran, mati mah butuh tetangga. Gak, sebab semuanya bakal mati. Presiden mati, gubernur is dead, bupati motar, camat paeh tuh, semuanya bakal mati. RT gak berani sama RT. RT mati. Kiai ayo Kiai paeh tolol. Kiai meninggal yang sopan. Kiai modal. Ya Allah ya Rabbana. Kok ingat, kita nanti yang jadi rodanya adalah bahu tetangga kita yang gotong. Kalau kagak akur sama tetangga, kerabat, sahabat,
Ih, belagu lu. Oh, ketika kita mati yang bawa adalah bahu datang. Makanya Pak, hikmah Isra Mi'raj, awas jangan sampai berlebihan urusan duniawi. Sisihkan juga buat nanti bekal kita pulang ke rahmatullah menghadap Allah. Silakan cari dunia tapi jangan pernah melupakan akhirat. Itulah tempat yang hakiki, tempat yang akan membawa kebahagiaan kita dengan perbekalan amal selama hidup di dunia. Coba ibarat lo kalau udah begini kan repot nih, nggak ada yang ngegotong. Kata RT, ayo dong tetangga gotong. Nggak, udah RT aja. Waduh, kata RT bingung. Untung RT di sini mah jenius. HP-nya adalah HP Android merek Samsung. Nah begitu di HP-nya ada aplikasi yang namanya Grab. Ditelepon sama RT. Grab sini, mana? Belum Gria, Mbak Wangi, satu, siap. Tahunya kirain bawa apa? Set, muncul ojek Grab. Ada apa Pak RT? Bawa pocong. Kuburan. Kau udah nungguin tuh kang gali kubur. Lah, gimana Pak RT bawanya? Udah ikat habek di sono. Udah bawa. Enggak susah Pak RT. Akhirnya RT terpaksa ngikut. Kan kewajiban RT sohibul wilayah, betul? Mau pahit mau manis RT harus gerak siap. Akhirnya RT naik ojek Grab sama pocong. Rame di perapatan RT mau pocong. Naudzubillahi min. Makanya kita doakan mudah-mudahan semuanya Allah kasih sehat panjang umur. Amin ya Allah ya Rabbal. Tidak ada kata yang pantas kita ungkapkan di malam hari ini. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Jalla Jalaluh, Allah yang senantiasa memberikan beraneka ragam kenikmatan, wabil khusus yaitu nikmat iman wal Islam, teriring nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah atas anugerah nikmat yang Allah berikan pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di masjid kebanggaan kita yaitu Masjid Al-Ikhlas dalam satu perayaan yang sangat penting untuk yaitu dilanjutkan oleh regenerasi Islam, yaitu memperingati Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadi sebuah wasilah Allah senantiasa menghapus setiap salah dan dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat masalam semoga terlimpah kepada baginda alam yaitu Nabi besar kita Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabat umumnya, kepada kita selaku pengikutnya. Mudah-mudahan kita selaku pengikut yang setia kepada beliau, dan insya Allah malam hari ini kita kumpul di Masjid Al-Ikhlas dalam satu perayaan yaitu peringatan hari besar Islam, Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah akan dikumpulkan kembali dan jangan satu pun lepas yaitu dengan syafaat baginda Rasul, dan insya Allah kita semuanya akan sama-sama di surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi tujuan Pak Retno dengan segenap para jamaah dan panitia kita ini, tujuan malam hari ini saling menolong dalam berbuat kebajikan dan ketakwaan kepada Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Insya makanya nanti jangan pernah ada yang terpisah. Kalau satu saat nanti kita mau melintas jembatan Shiratal Mustaqim, jembatan Shiratal Mustaqim itu hanya sebesar rambut, dibelah 7, tajamnya lebih daripada pedang. Udah begitu kita nanjak 1000 tahun, datar 1000 tahun, turun 1000 tahun, di bawahnya api neraka. Wow, di bawahnya api neraka teh. Wow, melintas kita. Kalau nanti satu saat nanti andai kata ibu bapak Pak Retno dan Pak DKM serta Bapak Ustadz Abdul Jalil melintas jembatan Shiratal Mustaqim,
ada kian santang di neraka, tolong diangkatin. Hah? Berat-berat jangan. Berat katanya apa? Bu, angkatin. Andai kata ibu malam di hari terinspirasi semangat ibadah, meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah, jadi manusia yang taat kepada Allah, yang ikhlas berbuat dalam berbuat amal sampai diterima amal ibu ketika ibu melintas jembatan Shiratal Mustaqim, wasilah Isra Mi'raj tahun ini, dan terinspirasinya oleh kian santang. Masa sih tega kagak diangkat? Brengsek angkat loh, angkat dong Insa, angkat dong, itu kian santang. No, lihat no, merebak di neraka. Ayo angkat, diangkat sama Pak Retno. Alhamdulillah. Ayo gotong. Kata RT, biarin lah. RT lagi aja. Begitupun sebaliknya. Andai saja kian santang melintas jembatan Shiratal Mustaqim, saya lihat RT lagi di neraka. Ini RT Pelundria Lebak Wangi ya? Iya, Pak Kian Santang. Oke teh, tenang. Ketika gua mau lintas, apa yang gua lakuin sama Pak Retno? Dadah RT. Ya Allah, ya Rabbana, naudzubillahimin. Naudzubillahimin. Tenang Bu, jangan pernah berpikir pakai logika dan akal naluri kita Pak. Nggak masuk akal. Yang hanya sebesar rambut dibelah 7, tajamnya lebih daripada pedang 1000 tahun kita nanjak. Ternyata dijamin aman Nabi ketika melintas jembatan Shiratal Mustaqim, kal barqil khotib, bagaikan kilat yang menyambar. Makanya nanti ketua panitia ketika melintas jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Amin. Pak Ustadz Abdul Jalil. Alhamdulillah. Pak Retno. Alhamdulillah. Kian santang. Lebih cepat gak kejar. RT pekepek. RT kegoda janda. Akhirnya ngepek dah. Lambat amat teh. Kita lagi asik di surga, RT baru datang. Waduh, nyungsep gua di neraka. Naudzubillahimin. Gua lah ke RT sini, insya. Bu, ibu malam hari ini cakep banget ya Pak ya. Oh, nanti gak dipros lagi nih. Enggak, soalnya punya pengalaman Pak Retno. Kemarin saya ceramah di Leuliang, namanya Kampung Citeras. Itu panggungnya kayak gini, udah begitu pakai papan, di bawahnya jurang persis. Pas gua lihat ke sebelah kiri, wow, jurang. Tak sanggup aku melihat ke sana. Ya Allah, belah sini rata. Pas ke sini lihat ibu-ibu menjeblos. Panitia pada lari, Kian Santang jatuh. Waduh, udah begitu di videoin, gua viral aja. Harusnya terbang Kian Santang, betul? Nah, itu mah gua lagi apes. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah. Masya Allah nih ibu-ibu malam hari ini cakep banget, alhamdulillah. Ada yang pakai kerudung pink, alhamdulillah. Ada yang pakai kerudung merah, alhamdulillah. Ya kan pakai kerudung kayak gini, luar biasa. Banyakin kerudungnya Bu ya. Udah pada lunas. Ngutang. Jangan punya kerudung satu. Saat mau Isra Mi'raj doang, kondangan pakai kerudung, betul? Ke Sumarecon, Sumarekon, pakai kerudung, Citra pakai, kemana-mana pakai kerudung, pengajian lawan pakai kerudung. Ini punya kerudung atu-atunya udah begitu, dikasih sama partai brengsek. Satu doang punya kerudung. Bila mau Isra Mi'raj ribet nyari kerudung, mana kerudung mak, mana dek, kerudung mama mana, nggak tahu. Tadi dibikin
Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian jangan sampai karena itu kewajiban. Udah pakai baju jubah, udah pakai make up, cuman kerudungnya belum ketemu. Kata yang anak gede mah kayaknya di kolong ranjang. Ketika diambil sambil berlari datang ke majelis talim, taunya bukan kerudung, sempak bapaknya. Sisa malam Jumat itu. Ya Allah ya Rabbana, Bu. Ibu kalau malam Jumat jangan kemana-mana ya. Malam Jumat saatnya taqarrub ilallah. Apalagi kita sudah diingatin dengan berbagai musibah yang menerpa di bangsa kita tercinta. Baru kemarin dan baru sejarah kali ini Banten sampai terendam. Ini ada apa nih ibadallah? Ke depan apa yang akan terjadi? Makanya banyak-banyaklah ingat kepada Allah. Terutama malam Jumat. Televisi udah matiin lah, jangan lihat Andin. Matiin. Fokus taqarrub ilallah, insya baca Yasin. Kan almarhumah kita pada datang ke rumah kita, betul. Senang lihat anak cucunya sedang baca Yasin, alhamdulillah. Udah begitu selesai Yasin, sembahyang Isya, habis Isya dan begitu. Istri mah juga begitu. Perempuan kalau pengen ke surga sederhana, cuman hanya taat sama Allah, Nabi, sama suami, udah beres. Makanya malam Jumat dan kalau bisa agak mendokang, pakai bola-bola, pakai mirabella, pakai lipen, kalau bisa pakai baju carang, enging. Ustaz di mana beli baju caranya? Banyak sekarang mah Lazada. Iya, nggak apa-apa buat senangin suami, betul. Supaya suami betah di rumah, jangan betah di rumah RT, di pos ronda, supaya betah. Makanya ibu malam Jumat kadang ini, mohon maaf, kadang-kadang Pak malam Jumat ibu-ibu kadang udah tidur duluan. Boroning disemprot wangi. Harus begitu, wangi seruangan rumah, alhamdulillah. Ini kagak, kadang-kadang tidur duluan udah begitu pakai daster bolong. Tidurnya ngadep tembok. Ketika suami habis beraktivitas di masjid Al-Ikhlas, pulang ke rumah, assalamualaikum, kagak ada jawaban. Dibuka, kagak dikunci. Masuk kamar, wah udah tidur ngadep tembok. Dibangunin, mah, kan kebutuhan biologis. Gak ngerti rumah. Udah begitu dideketin sama suami, mah bangun. Apa yang terjadi? Istri nih kalau nolak kemauan suami maka bakal dilaknat oleh para malaikat Allah sampai pagi. Naudzubillahi min. Jangan pernah melarang. Ustaz punya cerita dulu. Ketika di musim haji, ada salah satu jemaah Pak, sepanjang musim haji sampai selesai, anehnya kepunyaan dirinya masih ngalirin darah, nggak sempat ngambil haji di Mekah, ngacak terus ih. Naudzubillahi min. Di Mekah datang bulan terus. Ketika mau dekat-dekat selesai mau pulang, dia sadar ternyata istri itu seringkali menolak suami dengan alasan datang dosa. Dideketin sama suami, dicium lehernya, pahit. Apa itu? Sopel. Mama, apa ini mama? Sopel, mampus lu. Ya Allah ya Rabbana. Emangnya kata suami gua nyamuk kepala dia, nyasar dikit ke jidat, dicium jidat, panas.
brengsek sama kayak bini gua. Ya Allah, akhirnya suami dong tower. Panas. Mama apa ini? Balsam mampus lu. Ya Allah ya Rabbana. Bu, harusnya ibu malam Jumat dandan pakai baju cadar nungguin di belakang pintu. Suami sedang beraktivitas, biasanya malam Jumat itu marhaba. Ibu nungguin di belakang pintu, udah cantik, udah seksi. Begitu udah pakai baju cadar serba kelihatan. Alhamdulillah. Begitu suami lagi aktivitas lagi marhaba. Main dong. Sampai dilempar HP-nya. Marhaban ya man, ya Nur. Marhaban. Cakep, alhamdulillah. Ibu di belakang pintu, udah medok, udah pakai bola-bola, Mirabella. Mana sih kemot? Belum pulang nih kemot. Ya, suaminya namanya kemot. Lama amat sih. Pas Pak Kemot datang, assalamualaikum, sambut, buka pintunya. Wow, kuntilanak. Kagak biasa dandan. Kaget suaminya, balik lagi. Pak Ustaz Abdul Jalil, ada apa? Di rumah lu, ada apa? Ada kuntilanak. Dibawa Pak Ustaz Jalil. Ya, pas datang ke rumahnya, wah, itu Mas Sarmina. Bini lo. Ya Allah ya Rabbana. Mah apa-apaan mah? Kan suruh kian santang dandan. Supaya nyenangin suami, ngebahagiain suami, surgawi bagi kami. Alhamdulillah. Ya, kalau bisa tuh malam Jumat nawarin sama suami, Pak, suka ditawarin, Pak. Hah? Teh, tawarin nggak teh mobil teh? Wow, luar biasa. Sigap emang RT. Tawarin Bu, kalau malam Jumat begini. Arendek, mau nggak nih? Apem anget gitu. Ya Allah, ya Allah. Ibadallah yang dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini kita memperingati Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad. Isra Mi'raj itu adalah satu perjalanan bagian daripada mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada kekasih kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin dapat syafaatnya, banyak-banyaklah membaca sholawat kelak nanti di yaumil qiyamah. Maka kita umat yang akan jadi garda terdepan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa calon prajurit Rasulullah. Saya percaya pemuda-pemuda termasuk para panitianya ya luar biasa jadi garda terdepan. Kalau andai saja ada agamanya yang dinista, kalau andai saja nabinya dihina, apalagi kemarin acan dinistakan, betul, disamakan dengan gonggongan. Masya Allah, tabarakallah, ibadallah. Jelas kita sebagai orang muslim sakit, ibadallah, sakit. Makanya kalian harus jadi garda terdepan. Ini tantangan belum seberapa di akhir zaman.
kalian regenerasi penerus anak bangsa dan agama. Makanya nanti ke depan jangan pernah mundur satu langkah pun walaupun tahu hati nyawa. Betul? Begitu. Tapi saya percaya nih anak-anak muda ini ditembak ngebul. Amin. Kapur taunya. Takbir. Masih kalah sama anak-anak kecil. Dia malah yang nyanyi. Dia malah yang baca sholawat. Belajar ya. Insya luar biasa, ini juga udah cakep Pak, udah banyak kemajuan. Nanti kalau ada Kian Santang Job di bawah ya, belajar makanya jangan makan di lontong terus, brengsek cuma sampai habis 7 tuh. Juga Allah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi perjalanan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan di luar naluri akal manusia yang tak mampu ditembus oleh logika manusia, tapi jawabannya adalah iman. Karena ketika Allah berkehendak sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Ija aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita punya contoh. Dulu Nabi Allah Musa alaihi salam ketika berjumpa dengan satu penguasa yang dolim yang bernama Fir'aun, ketika itu dikejar oleh bala tentaranya termasuk dengan Fir'aunnya, Nabi Allah Musa alaihissalam tersudut di satu tempat di pesisir pantai. Udah begitu Nabi Musa bingung harus kemana lagi berlari, sementara Fir'aun makin dekat mengejar dengan bala tentaranya. Allah berikan mukjizat kepada Nabi Allah Musa alaihi dengan memukulkan tongkatnya sehingga lautan pun terbelah dua dan Nabi Allah Musa dengan pengikutnya diselamatkan oleh Allah. Kalau di luar, kalau andai saja menurut logika dan naluri akal manusia, tak mungkin hanya sebuah tongkat yang dipukulkan ke lautan bisa membelah menjadi daratan. Tapi kalau Allah berkehendak sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi. Alhamdulillah. Satu lagi, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam, ibadallah, yaitu berjumpa dengan satu penguasa yang dolim yang bernama Raja Namrus. Udah begitu Nabi Ibrahim ditangkap karena menghancurkan berhala dan penyembahan Raja Namrus, dibakar di api unggun yang begitu dahsyat dan sangat luar biasa. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam Allah berikan mukjizat di api unggun yang begitu dahsyat dan besar, ibadallah. Jangankan hancur jadi lebu, tersengat api sedikit pun kulitnya kagak. Alhamdulillah. Kan menurut logika kalau sudah terbakar api pasti hancur jadi lebu. Tapi ketika Allah berkehendak sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man Jadi Nabi Musa itu, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kagak tersengat api dengan membaca hasbunallah wa ni'mal maula. Katanya kalau mau dicoba silakan baca teh 1000 kali, terus rame-rame bakar. Insya Allah tutung angus. Ya Allah ya Rabbana ibadallah. Nah itulah ketika Allah berkehendak, ibadallah. Perjalanan Isra Mi'raj ini
tidak semudah apa yang kita bayangkan, tidak semudah membalikan telapak tangan ibadah Allah. Masjidil Haram Al-Aqsa, kalau Anda saja ditempuh dengan perjalanan yang normal, itu memakan waktu yang begitu lama, karena yaitu jumlah kiloannya adalah 1.500 km. Udah begitu di Al-Aqsa Palestina yang kemarin dibombardir lagi barullah, yang tak pernah manggih ketenangan ketika ibadah di masjid di Al-Aqsa. Kita mah di Al-Ikhlas, alhamdulillah, alhamdulillah. Di sana itu ibadah Allah bergulat dengan perjuangan, bergulat dengan membela agama, bergulat dengan pengen enaknya berbuat ibadah. Makanya di sini mah aman, ayo ramein, sejahterain masjid. Di Al-Aqsa pengen ibadah, susah ibadah Allah, tak pernah lepas dari ancaman Zionis Israel. Makanya kita harus bersyukur dia punya punya masjid Al-Ikhlas, ramein hikmah Isra Mi'raj insa. Dorogin bu, bapaknya dorogin. Pak ke masjid, ayo Pak ke masjid, dorogin yang keras mati. Kalau bisa anak muda harus jadi garda terdepan. Nih pagi subuh kalian yang harus bangunin, betul? Jangan kakek-kakek, anak muda yang bangunin. Kalau bisa komandangin azannya sama anak muda biar keras, biar menggelegar. Begitu. Ini kadang-kadang Masya Allah yang bangunin subuh kakek-kakek. Hikmah Isra Mi'raj nih, pagi pasti anak muda, betul? Insya Allah. Awas kek, mundur. Dia yang bangunin. Biar saya kek yang bangunin. Cakep dah. Namanya siapa? Namanya siapa? Lu namanya siapa? Loh, Gemblong. Nah, oh Gilang. Gilang dong, Gilang, jangan Gemblong. Gilang pagi mau bangunin subuh. Alhamdulillah. Kata Gilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang, salah satu tim hadro. Pagi ini yang bangunin saya. Udah kakek mundur kayak kakek. Terus saya bangun, terserah kakek mau mampus kan soalnya. Udah biar Gilang aja kek. Gilang sekarang sudah taubat, terinspirasi dan semangat berbuat ibadah dengan wasilah Kian Santang. Pagi ini Gilang mau bangunin, bangun RT dan masyarakatnya, bangun goblok. Pasti rame ke masjid. Ngapain ke mobil si Gilang? Ya Allah ya Rob, kan cakep tuh. Orang yang kagak biasa ke masjid jadi ke masjid. Wah siapa sih pagi hari bilang goblok-goblok segala. Kan rame ke masjid, alhamdulillah. Wasilah Gilang jadi rame. Alhamdulillah. Yang ajan kalau bisa Gilang. Jangan kakek-kakek. Gilang kan suaranya keras betul. Tapi belajar dulu Gilang sama Ustaz Abdul Jalil. Ini belajar kagak, udah begitu ajan. Allah Akbar, Allahu Samad. Kacau Gilang. Asyhadu an la ilaha illallah Akbar. Kesananya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbiran Gilang tuh tolol. Ya Allah ya Rabbana ibadallah. Ya Bu ya. Masya Allah ya anak muda ya, jadi garda terdepan insya. Apalagi bentar lagi kita ngadepin Ramadan, betul? Maka ramein masjidnya, ramein tempat-tempat ibadahnya insya. Yang baca Qurannya insya Allah anak-anak muda, alhamdulillah. Nah, Mi'raj Nabi yang hanya memakan waktu yang sangat relatif singkat, padahal antara bumi Al-Aqsa sampai langit pertama ibadah Allah itu kalau ditempuh dengan perjalanan yang normal memakan waktu 500 tahun. Masya Allah. Tadi kalau Allah sudah berkehendak sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin, maka Nabi ketika melintas jembatan, ketika melintas yaitu ke langit, di langit pertama ibadah Allah yang didampingi oleh malaikat Jibril, ternyata tidak mudah membuka langit pertama. Tak mudah membuka langit pertama.
Allah, man haja, siapa di luar? Ana Jibril. Padahal Jibril adalah jenderalnya para jenderal malaikat oh. Waman ma'aka, dengan siapa Jibril? Dengan Muhammad. Qad ursila ilaih, apakah ada perintah dari Allah untuk masuk langit pertama? Iya. Makanya aku bawa Muhammad atas perintah Allah. Barulah langit pertama dibuka. Masuklah ke langit. Lu kenapa tawa? Tadi bebek rodanya rusak. Ya Allah. Disambut di langit pertama oleh Nabi Allah Adam alaihissalam, manusia pertama. Alhamdulillah. Terus langit kedua sama, prosesnya sama, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Diproses dulu baru dibuka langit kedua dan berjumpa dengan Nabi Allah Yahya dan Nabi Allah Isa alaihi. Nah, makanya Nabi Isa masih ada. Nanti Isa bakal diturunin lagi. Mau ngapain? Membantu Imam Mahdi membasmi Dajjal. Karena udah banyak kemunculan Dajjal. Naudzubillahi min. Lagi mohon maaf, ibu-ibu kayak gini kan cakep semua. Awas, orang yang terbuka dada, terbuka bujal itu dah, iya Dajjal. Dadanya terbuka, bujalnya kebuka teh. Kata RT nggak dilihat gimana, dilihat dosa. Ya Allah, ya Allah. Lucunya lagi pas sekarang perempuan-perempuan, mohon maaf, di sana kan Ustaz dekat dengan yang nama Citra Raya. Kalau pagi hari Bu, Masya Allah rame, Ustaz keluar dari masjid, udah begitu ketemu jamaah salah satu Ustaz. Pak Ustaz. Kalian Bu mau kemana? Citra Pak Ustaz. Udah begitu pakai bajunya kotak, pakai kerudung, betul pakai kerudung, kerudungnya dibentin. Kan saya kerok liatnya. Bu, ibu mau kemana? Citra Raya Ustaz. Ngapain? Senam supaya badan sehat, jantung kuat. Bu, cuman dandannya yang rapi dah. Dandannya agak rapihan. Ini bu bajunya ngetat banget, yang depan ngejendol, yang bawah kayak sabun Gimpi. Tinggal RT melotot sama Pak Rento. Ya Allah, ya Rabbana, naudzubillahi min. Masya Allah. Bu tuh, Nabi Allah Isa di langit ketiga, langit kedua. Di langit ketiga dijumpakan dengan Nabi Allah Yusuf alaihi. Nabi Yusuf adalah nabi yang tampan ibarat Allah. Bahkan sampai Allah abadikan dalam surat Yusuf yang seringkali dibaca kalau di saat acara 4 bulan, 7 bulanan, betul. Supaya anaknya cakep, mirip seperti Nabi Yusuf, akhlaknya, karirnya, kesuksesannya. Udah begitu ngaji lagi surat Maryam, karena ada surat Maryam supaya soleha kalau andai saja berjenis kelamin perang. Di sini suka begitu nggak Ustaz? Kalau ada yang hamil baca 7 surat, betul? Ya, 7 surat betul. Supaya anaknya nanti akhlaknya seperti Nabi Allah Yusuf alaihi. Dicurug ada pernah protes, Ustaz, ketika lahir anaknya hitam. Udah begitu datang ke rumah Ustaz, Ustaz, ada apa? Mana saya lihat? Kenapa anak lu? Hitam bilang. Hitam. Loh, emang kenapa anak bapak hitam? Kata Ustaz kalau ngaji surat Yusuf bakal ganteng seperti Nabi Yusuf. Buktinya anak saya hitam. Saya lihat, waduh, ini bukan hitam lagi, tutup, angus. Angus banget ini Bapak. Ya gimana itu judulnya? Kan ngaji 7 surat, ada surat Yusuf. Kok begini? Iya juga ya. Pas saya lihat sama bapaknya, wow! Tahu bapaknya atau mau ngalah sama siapa goblok? Bapaknya hitamnya, anaknya angus. Yang penting akhlaknya, karirnya, begitupun hatinya, yaitu soleh seperti Nabi Allah Yusuf alaihi. Begitu. Masya Allah, anak mau laki-laki mau perempuan terima ya Pak ya. Karena wal waladu rahmatun, anak adalah bagian daripada rahmat, betul. Ya ada ya dulu zaman Tuan Syahdur Qadir, ada seorang jamaah Tuan Syahdur Qadir anaknya perempuan melulu. Udah begitu protes sama Tuan Syahdur Qadir, Tuan saya pengen punya anak laki-laki Tuan saya. Terus
Anak saya 7 semuanya perempuan Tuan Syekh. Nah sekarang binilah saya lagi hamil lagi Tuan Syekh. Saya pengen anak yang ini Tuan Syekh laki-laki. Semuanya perempuan Tuan Syekh. Kata Tuan Syekh, lu melawan qada Allah. Udah gimana kata Allah aja udah. Enggak. Akhirnya jamaah itu Pak nggak pernah berhenti sholat berjamaah dengan Tuan Syabdul Qadir. Tuan Syabdul Qadir tasbih, ngikut, zikir, ngikut. Ketika mengangkatkan tangan ke arah langit, tembus aras, beliau menyisipkan doa dalam hatinya. Ya Rabb, saya pengen punya anak laki-laki. Pas datang waktunya Pak, pas lahir, taunya anaknya perempuan. Lagi marah ke Tuan Syekh, dilempar. Tuan Syekh, anak saya pengen laki-laki, ini baskom lagi. Baskom perempuan lagi Tuan Syekh. Pasti lihat, wow, iya ya perempuan lagi. Udah kata Tuan Syekh, udah pulang, bungkus. Akhirnya dibungkus pakai kain. Dengan izin Allah Pak, karomah Tuan Syabdul Qadir, anak yang tadinya berjenis kelamin perempuan berubah wujud menjadi laki. Alhamdulillah, karomah namanya, bukan mujizat. Kita pun begitu Pak Rekto, kalau andai saja anak kita perempuan malu datang ke RT. Pak RT, anak saya perempuan lagi, ini yang keempat perempuan lagi. Kata RT, udah bungkus, pulang. Datang ke rumah, laki-laki bukan, perempuan bukan. Naudzubillahimin. Ya Allah ya Rabbana. Di langit keempat berjumpa dengan Nabi Allah Idris alaihi. Di langit kelima berjumpa dengan Nabi Allah Harun alaihi. Di langit keenam berjumpa dengan Nabi Allah Musa alaihi. Nah Nabi Musa mah ketika bertemu dengan baginda Rasul nangis tersenduh-senduh. Kata Nabi Muhammad, kenapa ya Rasulullah kau menangis? Apa kata Nabi Musa? Aku tidak menyangka dan aku tidak menduga bisa berjumpa dengan Nabi dan Rasul manusia pilihan Allah, dan adalah Nabi dan Rasul yang paling terbanyak kelak nanti membawa umatnya ke surga Allah. Alhamdulillah. Jadi kita mau udah dikasih bocoran Pak Retno bahwa umat yang akan terbanyak dan umat paling terdepan menjadi penghuni surga Allah adalah umat baginda Nabi Muhammad. Sungguh pun kita umat akhir zaman, tapi umat yang akan terdepan di surga Allah. Alhamdulillah. Di langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi. Nabi Ibrahim berpesan dan berwasiat agar banyak menanam tanaman surga Allah. Sampai-sampai Nabi Muhammad bertanya, ya Rasulullah, ya Datuku, ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan tanaman-tanaman surga Allah? Sampai-sampai Nabi Musa berkata, hei Muhammad, sampaikan wasiatku kepada umatku supaya banyak menanam tanaman surga Allah, bukan nanam janda bolong. Betul? Di sini ada janda bolong. Bobo, saya tanya, di sini ada nggak janda? Ya kan janda ada 2 Pak Retno. 1 janda manual, 2 janda metik. Ustaz, janda manual seperti apa? Janda manual masih seksi, bodinya bagaikan gitar Spanyol. Wow, ketika berjalan butak. RT nyungsep di air. Ya Allah, cantiknya luar biasa. Alhamdulillah. Ya kemarin kan banyak yang jadi korban Pak gara-gara COVID-19, betul. Itu bentar-bentar di sana Pak di Tangerang, nggak tahu kalau di sini di Lebakwangi. Di sana bentar-bentar masjid mushola innalillahi wa inna ilaihi rajiun tahun 2021 bulan Juni puncaknya corona, banyak yang mati. Sampai santri saya Pak Retno ketika ada berita duka cita di masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun loncat di jendela. Yes. Wih, ada apa? Ada yang mati Pak Ustaz. Sholat jenazah dapat amplop goblok. Udah begitu, kobong ngebul kebakaran. Dicek, taunya lagi ngerokok massal. Habis dapat amplop, ngelatin tolol. Udah begitu, ngopinya sebaskom. Gitu, Lan. Ya Allah ya Rabbana. Ada lagi siangnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rame di kobong. Yes.
telah pulang ke rahmatullah. Bapak lu, soalnya bapaknya mati, mampus lu sih seneng. Alhamdulillah. Kalau apa yang dipesan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang dipesan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah membaca subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah. Takbir. Ya udah mulai lama semangat. Vokalis lemes banget sih kayak kurang vitamin. Semangat dong. Ya, namanya siapa? Gilang lagi. Jamal. Kok Kemal. Semangat Mal. Hujan ya? Ya, santailah. Ada ini ya Bu ya. Singkatnya apa yang didapatkan dalam Isra Mi'raj? Yang didapatkan dalam Isra Mi'raj adalah perintah salat. Awas jangan ninggalin salat. Kata Nabi, likulli syai'in alamun wa alamun imani salat. Setiap-tiap perkara punya tanda, dan tanda orang yang beriman adalah orang yang Jadi sederhana ibadah Allah. Kalau Anda saja pengen mengetahui orang yang beriman adalah orang yang rajin jangan pernah meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu. Kalau berani antum tinggalkan 600.000 tahun di neraka. Sementara 1 hari di neraka setara dengan 1000 tahun di dunia. Naudzubillahi min. Dan di dalam surat banyak sekali kebaikan. Alhamdulillah. Kalau ngangkatin tangan nih, Allah itu melancarkan peredaran darah dalam tubuh kita. Betul. Nabi ketika sholat, sahabat pernah lihat, yaitu ketika mengangkatkan tangan, ada yang sampai dengan daun kuping, ada yang sampai bahu. Artinya laki-laki sampai daun kuping, perempuan sampai bahu. Naruh tangan di bawah dada, di atas pusar. Betul. Hanafi Hambali di pusat, Maliki di bawah. Eng. Pusat yang di dada, biarin. Mazhab sakitnya tuh di sini. Udah nggak usah harus diributin, itu perkara sunnah. Saatnya Islam bersatu, betul. Kalau hanya karena perbedaan khilafiyah, jangan diributin. Ada orang ketika merapatkan balapan lurusan rapatkan barisan. Oh, sampai begini. Sampai keinjak kaki gua. Diinjak Kata dia jangan pernah mengasih celah untuk iblis setan masuk di barisan sholat. Iblis setan kalau bodoh ibadah Allah. Kalau pengen tahu, setan adalah maha dosen-dosennya para malaikat-malaikat Allah. Dan para malaikat belajarnya dari iblis, dari setan. Atau kalau Anda saja kita sholat begini, dia nggak masuk betul di pinggir karena rapat, tapi iblis masuk dari bawah. Eng. Kata iblis, loncengnya, lonceng RT gede. Akhirnya sinder, gatel ya teh. Ya Allah, naudzubillahimin. Ketika sholat begitu, mazhab Imam Syafi'i, di bawah dada, di atas pusar, nutupin mata hati. Terus ketika kita sholat diperintah untuk membaca doa Nabi ketika sholat, sahabat membaca doa iftitah keras. Sahabat sholat Nabi nunggu, hei sahabat, siapa tadi yang baca doa iftitah? Saya ya Rasul. Apa kata Nabi? Hei sahabat, lanjutkan antum baca doa iftitah. Karena
ketika antum baca doa iftitah, putihat abwabus sama, langit dibukakan oleh Allah dari mulai langit pertama sampai langit ketujuh. Alhamdulillah. Semenjak itu Sayyidina Umar bin Khattab belum pernah ditinggalin tuh yang namanya doa apalagi doa iftitah. Ada doa inna sholati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mayahya, hidup, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, sudah terserah Allah. Begitu dalam salat itu kita sedang berserah diri kepada Allah. Selesai baca doa iftitah, disusul membaca ta'awuz. Bilang goblok lu. Baca tahiyat. Ta'awuz. Iya. Tahiyat harus selesai udah. Ya Allah ya Rabbana. Baca ta'awuz. Apa hikmahnya dan fadilahnya ketika kita membaca ta'awuz? Menurut mazhab Imam Syafi'i, udah disirin aja, dipelanin. Baca ta'awuznya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, sama Fatihahnya kerasin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu mazhab Imam Syafi'i. Hanafi, Hambali, mayoritas di Saudi Arabia, yang disirkan, dipelankannya adalah membaca Bismillah, dipelanin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di Mekah. Tapi mayoritas di Indonesia, mazhab Imam Syafi'i, bismillahnya dikerasin. Sebelum membaca bismillah, sunnah membaca ta'awuz. Apa hikmahnya? Wa ija qara'a a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kataballahu min kulli syarratin hasanah. Bu, kalau ibu baca ta'awuz sebelum membaca bismillah dalam Fatihah sholat, ternyata Allah akan catat setiap sehelai bulu yang ada di tubuh kita akan dicatat satu kebaikan. Alhamdulillah. Baik, kita hitung dari kepala ada bulu apa? Kenapa ketawa teh? Berasa lu teh? Awas lu teh. Nih ada 2000 kebaikan, misalkan 2000. Berarti kalau andai saja kita membaca ta'awuz dalam Fatihah sholat sebelum bismillah, 2000 dicatat 2000 kebaikan. Alhamdulillah. Nyusul dari rambut turun ke bawah ada bulu apa? Halis. Ini halis kira-kira ada gopek? Kalian tahu ada nggak gopek?